Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Safira Lutfi Sejati, mahasiswa Universitas Berasia, program studi S1 PJJ Manajemen. Pada video kali ini, saya akan membahas tiga topik dalam mata kuliah perekonomian Indonesia, yaitu mengenai investasi, ketahanan pangan, dan juga entrepreneurship. Pertama, saya akan membahas soal nomor 2 mengenai Marginal Efficiency of Capital atau MEC menurut John Maynard Keynes. Secara sederhana, MEC dapat dipahami sebagai tingkat keuntungan yang diharapkan dari suatu investasi. Konsep ini penting karena dapat digunakan untuk membantu menentukan apakah suatu investasi menarik untuk dilakukan ataupun tidak. Cara melihatnya adalah dengan membandingkan MEC dengan tingkat bunga. Jika MEC lebih besar daripada tingkat bunga, berarti keuntungan yang diharapkan dari investasi lebih besar dibandingkan biaya modalnya. Karena itu, investasi menjadi lebih menarik untuk dilakukan. Sebaliknya, jika emisi lebih kecil daripada tingkat bunga, keuntungan yang diharapkan lebih rendah dibandingkan biaya modal sehingga investasi menjadi kurang menarik. Jadi, inti dari konsep ini adalah investor akan mempertimbangkan apakah keuntungan yang diharapkan dari investasi lebih besar atau lebih kecil dibandingkan biaya modal yang harus dikeluarkan. Selain perbandingan antara emisi dengan tingkat bunga, keputusan investasi juga dapat dipengaruhi oleh beberapa faktor. Yang pertama adalah tingkat bunga, karena tingkat bunga secara langsung memengaruhi besarnya biaya modal. Semakin tinggi biaya modal, investasi cenderung menjadi kurang menarik. Yang kedua adalah ekspektasi keuntungan. Jika prospek keuntungan ada suatu investasi dianggap menarik, maka dorongan untuk melakukan investasi juga semakin besar. Kemudian yang ketiga adalah perkembangan modal yang dapat mendukung perusahaan untuk melakukan perluasan dan meningkatkan kapasitas usahanya. Yang terakhir ada kemajuan teknologi, karena perkembangan teknologi dapat menciptakan peluang efisiensi sekaligus membuka inovasi investasi baru. Jadi keputusan investasi pada akhirnya tidak hanya melihat keuntungan pada saat ini, tetapi juga mempertimbangkan biaya modal dan prospek perkembangan usaha ke depannya. Selanjutnya, saya akan masuk ke soal nomor 5, yaitu mengenai strategi yang diterapkan Indonesia untuk meningkatkan ketahanan pangan. Ketahanan pangan bukan hanya mengenai apakah pangan tersedia dalam jumlah yang cukup, tetapi juga mengenai apakah masyarakat dapat memperoleh atau mengakses pangan tersebut. Karena itu, ketahanan pangan dapat dilihat dari tiga aspek utama, yaitu ketersediaan, distribusi, dan juga konsumsi. Yang pertama adalah ketersediaan pangan. Artinya, pangan harus tersedia dalam jumlah cukup. Hal ini berkaitan dengan kapasitas produksi, cadangan pangan, serta kebijakan impor dan ekspor. Kemudian yang kedua ada distribusi. Pangan yang tersedia harus dapat disalurkan ke berbagai wilayah dengan baik. Karena itu, akses antar wilayah, kelancaran distribusi, dan juga stabilitas harga menjadi hal yang sangat penting. Kemudian ada konsumsi. Pangan yang dikonsumsi masyarakat bukan hanya harus cukup secara jumlah, tetapi juga harus memperhatikan kecukupan gizi harian, juga keamanan bahan pangan, dan keanekaragaman konsumsi. Jadi, ketiga aspek ini saling berkaitan. Pangan harus tersedia, dapat distribusikan dengan baik, dan pada akhirnya dapat dikonsumsi masyarakat dengan jumlah dan kualitas yang sesuai. Kemudian, salah satu strategi yang dapat dilakukan untuk mendukung ketahanan pangan adalah diversifikasi pangan. Diversifikasi pangan berarti masyarakat tidak hanya bergantung pada satu jenis bahan pokok, seperti beras, tetapi juga memanfaatkan berbagai jenis pangan alternatif. Contohnya dapat berupa jagung, kentang, dan juga singkong. Dengan adanya diversifikasi, masyarakat memiliki pilihan pangan yang lebih beragam dan tidak terlalu bergantung pada satu komoditas saja. Tujuannya adalah, yang pertama, untuk mengurangi ketergantungan pada satu bahan pokok, khususnya beras. Yang kedua adalah mendorong pola konsumsi yang lebih beragam di masyarakat. Kemudian yang ketiga, mendukung pola pangan yang bergizi, seimbang, dan aman, atau yang dikenal sebagai B2SA. Jadi menurut saya, diversifikasi pangan menjadi penting karena ketahanan pangan tidak hanya bergantung pada seberapa banyak kita memproduksi satu jenis pangan, tetapi juga pada kemampuan kita untuk memanfaatkan berbagai sumber pangan yang tersedia. Selanjutnya adalah soal nomor 10, yaitu mengapa penting untuk membangun sikap entrepreneur di kalangan rakyat Indonesia. Menurut saya, sikap entrepreneur penting karena dapat mendorong masyarakat untuk tidak hanya mencari pekerjaan, tetapi juga mampu melihat peluang dan menciptakan usaha. Seorang entrepreneur perlu memiliki sikap kreatif, inovatif, dan juga berani mengambil peluang. Dari kemampuan melihat peluang tersebut, seseorang dapat menciptakan usaha. Ketika usaha tersebut menjadi berkembang, maka usaha tersebut juga berpotensi membuka lapangan kerja bagi orang lain. Jadi, alurnya dapat dilihat dari melihat peluang, menciptakan usaha, kemudian membuka lapangan kerja, hingga akhirnya mendorong kemandirian ekonomi.
Selain memberikan manfaat bagi individu, kewirausahaan juga dapat memberikan dampak yang lebih luas bagi masyarakat karena menciptakan aktivitas ekonomi dan kesempatan kerja. Baik, sebagai kesimpulan, ada tiga hal utama yang dapat saya ambil dari pembahasan ini. Yang pertama yaitu investasi. Konsep MIC menunjukkan bahwa ketika MIC lebih besar daripada tingkat bunga, investasi menjadi lebih menarik karena keuntungan yang diharapkan lebih tinggi dibandingkan biaya modal. Kedua, ada ketahanan pangan. Ketahanan pangan tidak hanya bergantung pada ketersediaan pangan, tetapi juga distribusi dan juga konsumsi yang baik. Salah satu strategi yang dapat mendukungnya adalah diversifikasi pangan. Kemudian yang terakhir adalah entrepreneur. Sikap entrepreneur dapat dimulai dari kemampuan melihat peluang, kemudian menciptakan usaha, membuka lapangan kerja, dan pada akhirnya mendorong kemandirian ekonomi. Sekian presentasi dari saya. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.